Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis komparatif K-sampel berpasangan dengan menggunakan tes Friedman. Friedman two-way ANOVA, analisis varian dua jalan Friedman, digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K-sampel yang berpasangan atau related bila datanya itu berbentuk ordinal atau ranking. Nah, bila data yang terkumpul berbentuk interval atau rasio, maka data tersebut diubah ke dalam data ordinal. Uji Friedman adalah uji yang digunakan untuk menguji perbedaan antara tiga sampel atau lebih yang berhubungan. Uji Friedman ini merupakan bagian dari statistik dan parametrik, sehingga data penelitiannya tidak harus berdistribusi normal. Nah, uji Friedman ini merupakan bagian uji Wilcoxon, di mana uji Wilcoxon itu 2 sampel dependen, sedangkan uji Friedman itu 3 sampel atau lebih dependen. Nah, kapan kita menggunakan uji Friedman? Yang pertama itu ketika terdapat lebih dari 2 kelompok sampel yang saling berpasangan. Yang kedua, pengambilan sampelnya itu secara acak. Yang ketiga, skala pengukurannya itu menggunakan skala ordinal. Yang keempat itu data penelitiannya tidak harus berdistribusi normal. Langsung saja kita ke contoh uji Friedman, di mana seorang produsen kopi melakukan pengamatan terhadap 5 varian produk baru yang rencananya akan diproduksi secara massal. Seorang peneliti mengundang 15 orang untuk memberi rating terhadap produk tersebut. Peneliti ingin melihat apakah masing-masing produk kopi mempunyai tingkat kepuasan yang sama. Rating yang diberikan itu antara 1 tidak puas sampai 10 sangat puas. Nah, berikut ini tabel yang akan kita gunakan untuk kita masukkan ke SPSS-nya. Baik, kita langsung saja masuk ke aplikasi SPSS-nya. Di sini kita sudah masuk ke halaman SPSS-nya, di mana data view dan data variabelnya masih kosong. Nah, dari soal yang sudah kita bacakan tadi terdapat 5 produk kopi. Maka kita buat di sini 5 produk kopi tersebut. Nah, setelah itu di soal tadi dia menggunakan data ordinal, maka kita di klik measure, kita cari ordinal. Nah, seperti ini. Lalu kita ke data view, maka terdapat di sini variabel kopi 1 sampai ke kopi 5. Selanjutnya kita akan masukkan data dari kopi 1 sampai kopi 5 yang ada di contoh soal tadi, di tabel yang sudah ada di contoh soal tadi. Di sini sudah saya buat dari produk kopi 1 sampai ke produk kopi 5, di mana dari tabel itu tadi terdapat 15 sampel, dan ini adalah rating dari 15 sampel ini, di mana rating 1 itu tidak puas dan rating 10 itu puas. Lalu kita copy dari kopi 1 sampai ke kopi 5. Setelah kita copy data yang sudah kita buat tadi, kita masukkan ke SPSS-nya. Kita masuk ke data view, lalu kita klik sini, lalu kita Ctrl V. Maka terdapat datanya seperti ini. Nah, di sini terdapat 0, di belakang 5 itu terdapat 2 angka. Maka kita ke variabel view, lalu kita klik desimal, ini kita ubah menjadi 0. Lalu kita ke data view, maka datanya sudah seperti yang ada di tabel sebelumnya. Lalu kita akan menguji tes Friedman-nya. Kita klik analyze, kita cari non-parametric test, legasi dialog, dan correlate sample. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kita akan pindahkan produk kopi 1 sampai 5 ini ke tes variabel.
Nah, setelah seperti ini, kita klik statistik, lalu kita klik deskriptif, continue, dan jangan lupa kita pilih test type-nya itu fragment, lalu kita oke kan. Maka terdapat outputnya seperti ini, dimana di sini ada tabel deskriptif statistik, dimana sampelnya itu 15 dan rata-ratanya itu yang paling tinggi ada di copy 4 dan yang paling rendah ada di copy 5 dan yang paling rendah ada di copy 1. Nah, selanjutnya ini di tabel rank, main ranknya itu yang tertinggi ada di copy 4 dan yang terendah ada di copy 1. Nah, selanjutnya ini ada tabel tes statistik. Nah, di sini kita akan menentukan apakah H0 dan H1-nya itu diterima atau ditolak. Nah, sebelumnya hipotesis, kita ambil hipotesisnya itu H0 itu tidak ada perbedaan tingkat kepuasan antara kelima produk kopi. H1-nya itu ada perbedaan tingkat kepuasan antara kelima produk kopi. Nah, kita cek nilai asimsiknya, di mana nilai asimsik, apabila nilai asimsiknya itu besar dari 0,05 maka H0 diterima, dan apabila nilai asimsiknya itu kecil dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Nah, di sini kita bisa lihat di tabel tes statistik ini, kita bisa lihat bahwa asimsiknya itu 0,00, di mana 0,00 itu kecil dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Nah, karena H0 ditolak, maka H1-nya itu diterima. Jadi, dari soal yang sudah kita bahas di awal tadi, maka terdapat perbedaan tingkat kepuasan di antara kelima produk kopi tersebut. Sekian dari penjelasan dari saya akhiri. Terima kasih.